Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi. Saudara-saudariku terkasih, pembelajaran pengenalan kita untuk lebih akrab, lebih dekat, lebih gaul dengan tata perayaan Ekaristi baru memasuki tahap akhir, yakni ritus penutup yang dimulai dengan pengumuman, amanat perutusan, berkat oleh imam, pengutusan, dan perarakan keluar meninggalkan panti imam. Pengumuman, umat dipersilakan duduk untuk mendengarkan pengumuman atau berita-berita gerejani dengan penuh perhatian. Pengumuman ini penting karena berhubungan dengan aneka informasi tentang kegiatan-kegiatan gereja. Itulah kegiatan-kegiatan kita. Pengumuman tentang kegiatan ini, itu, sosial, ekonomi, kesehatan, orang muda, KBK, WK, Sekami, PPA, semuanya itu mengundang keterlibatan kita masing-masing, entah sepanjang minggu yang baru atau bulan yang baru. Dan ini meminta juga dari kita partisipasi sebagai perutusan konkret kita sebagai umat paroki yang bersangkutan. Kemudian amanat pemutusan. Nah, saudara-saudari, hal ini termasuk baru. Umat sambil duduk mendengarkan amanat perayaan yang disampaikan secara singkat oleh imam. Amanat perayaan adalah kesimpulan sekaligus amanat perutusan untuk diemban, dipraktekkan, dilaksanakan secara lebih atentif, penuh perhatian oleh umat, berdasarkan tentu tema dan pokok-pokok bacaan Injil serta renungan tadi. Harus dijaga, jangan bagian ini menjadi khotbah ketiga. Menyusul berkat. Rumusan berkat hanya satu saja oleh imam, yakni semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perhatikan, di sini kita menggunakan bentuk aktif. Kali lalu semoga kita diberkati. Tetapi sekarang semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Ya, kita menerima berkat Allah. Kemudian dikatakan tersedia juga cara berkat meriah yang khusus dibawakan oleh uskup pada saat misa pontifikal. Apa gerangannya misa pontifikal itu? Misa pontifikal adalah misa meriah yang dirayakan oleh uskup bersama imam-imamnya dalam kehadiran umatnya di gereja katedral. Disebut juga saat ini misa stasionalis jika dirayakan bukan di gereja katedral tetapi di salah satu paroki, misa stasi oleh uskup. Pengutusan. Tersedia 4 rumusan pengutusan dan masing-masing ada pola lagunya. Rumusan yang pertama sangat sederhana, saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Bahasa Latinnya ite, misa est. Umat menjawab syukur kepada Allah atau Deo gratias. Catatan, tidak ada lagi rumusan pergilah kamu diutus karena sudah dipersatukan dalam salam pengutusan tadi. Tibalah saatnya perarakan keluar, imam dan pelayan serta petugas-petugas liturgis.
bersama-sama menghormati altar. Saat ini umat berdiri. Imam dan pelayan menghormati altar dengan cara apa? Seperti waktu masuk, membungkuk jika tidak ada sakramen Maha Kudus di tabernakel, atau berlutut jika terdapat sakramen Maha Kudus di tabernakel. Perarakan keluar dapat diiringi dengan nyanyian, sebaiknya diiringi dengan nyanyian atau minimal musik instrumental. Andai kata Ekaristi masih langsung disambung dengan kegiatan liturgis lain, misalnya salve atau adorasi, maka ritus pengutusan tadi di atas dihilangkan. Saudara-saudari, dengan demikian kita sudah mengakhiri pembelajaran kita terhadap tata perayaan Ekaristi baru. Semoga kita lebih mengenal, lebih mengasihi, lebih mencintai, dan lebih bisa merayakannya dengan penuh peresapan yang baru. Izinkan saya pada akhir ini memberikan beberapa ringkasan, sekaligus tambahan, rangkuman tata gerak kita dalam TPE yang baru. Ritus pembuka, mulai dari perarakan sampai doa kolekta, kita berdiri. Ingat, pada waktu doa saya mengaku, kita tidak lagi berlutut. Kedua, liturgi sabda yang dimulai dari bacaan pertama, Mazmur, dan bacaan kedua dan seterusnya, kita duduk. Sementara pada saat Haleluya atau bait pengantar Injil dinyanyikan, kita berdiri. Selama homili kita duduk. Bukan tidur ya, kita duduk. Kemudian syahadat dan doa umat, kita tetap berdiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Persiapan persembahan, pengumpulan derma, dan lain-lain, umat duduk. Kemudian pada saat orate fratres, berdoalah saudara-saudari, ajakan imam ini kita jawab sambil berdiri. Kemudian mulailah doa syukur agung yang dimulai dengan dialog pembuka, kemudian prefasi dan kudus. Kita berdiri. Sesudah lagu kudus sampai konsekrasi dan doksologi akhir doa syukur agung, kita berlutut. Kita berdiri lagi pada saat Bapa kami, terus sampai anak domba Allah. Ingat, andai kata kor menyanyikan anak domba Allah, umat tetap berdiri. Sesudah anak domba Allah, imam mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita semua tahu, kita akan segera berlutut. Hal ini yang masih terbilang baru bagi kita adalah saat hening sesudah komuni, doa pribadi. Ya, ini bisa dibuat sambil duduk, tentu diawali dengan berlutut. Sesudah kita komuni, kembali ke tempat, kita berlutut. Sesudah doa pribadi, kita dipersilakan duduk untuk waktu hening. Kemudian doa sesudah komuni, imam mengajak, marilah kita berdoa, kita semua berdiri. Dan akhirnya ritus penutup. Berkat, perutusan, perarakan keluar, kita berdiri, kecuali saat pengumuman dan arahan pengutusan. Saudara-saudara sekalian, mohon 1-2 menit lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai tindak tanduk sikap-sikap kita dalam Ekaristi. Pertama, ada yang bertanya, Pastor, berapa kali kita harus membuat tanda salib sepanjang misa? Pertama, tanda salib dibuat secara bersama-sama sebanyak 3 kali saja, yakni saat mengawali perayaan Ekaristi dipimpin imam, saat kita mau mendengarkan Injil 3 kali
tanda salib kecil di dahi, di bibir, dan di dada. Kemudian saat mengakhiri Ekaristi ketika imam memberikan kita berkat. Itu yang wajib bersama-sama. Namun secara pribadi kita juga dapat membuat tanda salib sendirian. Misalnya saat kita masuk dalam gedung gereja, dalam rumah Bapa. Saat sebelum kita pamit pada Bapa meninggalkan rumahnya, kita biasa mengambil air kudus dan membuat tanda salib pribadi. Silakan, tidak dilarang. Begitu juga kalau imam melakukan ritus pertobatan dengan mereciki kita dengan air kudus, pada saat kita dikenai air kudus, kita membuat tanda salib pribadi. Terakhir, sesuai ungkapan iman pribadi, Anda dapat saja membuat tanda salib, tapi secara pribadi. Misalnya, sesudah engkau tanda salib dengan air kudus di depan gereja, engkau masuk, berlutut, lalu duduk berdoa. Doa pribadi, doa pagi, doa selamat bertemu dengan Tuhan sebelum misa dimulai. Anda bisa awali dengan tanda salib, Anda bisa tutup juga dengan tanda salib pribadi. Begitu juga sesudah Anda menerima komuni kudus, Anda kembali ke tempat duduk lalu berlutut dan Anda berdoa pribadi, berdialog dengan Yesus yang ada dalam hatimu. Sesudah itu Anda mau membuat tanda salib, dipersilakan. Yang penting dihayati dan diimani. Pertanyaan lain, Pastor, bagaimana sikap tangan umat sewaktu berdoa Bapa Kami dan konsekrasi? Pertama, saat doa Bapa Kami dikatakan imam berdoa dengan tangan terentang. Tidak diatur sama sekali bagaimana umat harus bersikap. Yang wajar dan normal ialah umat berdiri dan berdoa dengan tangan terkatup di dada. Jika ada yang ingin berdoa dengan tangan terbuka di samping perutnya atau agak ke atas di depan dadanya, silakan saja sesuai dengan ungkapan iman pribadi Anda. Juga jelas dalam buku baru ini tidak disuruh untuk berpegangan tangan selama doa Bapa Kami. Kedua, sewaktu konsekrasi atau saat imam mengangkat tubuh dan darah Kristus, umat berlutut. Biasanya pada saat itu mengatupkan tangan di dada atau tangan diletakkan di sandaran kursi umat atau bangku umat. Ada yang memberi hormat sesuai adat kebiasaan, bisa saja sebagai ungkapan pribadi dan iman sendiri. Yang penting kita memandang tubuh dan darah Kristus. Berikut, bagaimana umat bersikap saat perarakan masuk dari imam. Yang dikatakan ialah umat berdiri. Menyambut Kristus yang hadir dalam perarakan lewat kitab suci, kitab sabda. Dalam diri imam yang akan memimpin Ekaristi atas nama Kristus. Tidak diatur dengan rinci apakah umat harus memandang perarakan dari pintu belakang gereja sampai ke panti imam. Ataukah umat hanya berdiri mematung menghadap altar. Begitu juga saat imam mencium altar atau berlutut dan membungkuk, tidak dikatakan bahwa umat harus mengikuti gerakan imam. Kebiasaan kita ialah ada yang memandang prosesi masuk imam dengan hormat. Ada juga yang tetap memandang ke panti imam, menantikan tibanya prosesi sambil bernyanyi. Nah, inilah yang paling penting. Umat ikut bernyanyi, sebab misa adalah perayaan umat. Ambil bagian, ikut bernyanyi, ikut memuji, ikut membangun persekutuan. Catatan, jika kita mengungkapkan iman kita lewat cara-cara pribadi tadi, hendaknya pertama, jangan demonstratif. Jangan dibuat berlebih-lebihan, menyolok, seolah-olah untuk show, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kedua, jangan kita lalu berpikir bahwa umat lain lebih jelek, lebih buruk, lebih kurang beriman, lebih kolot daripada saya. Lanjut, jangan juga kita mau memaksakan bahwa semua orang harus mengikuti ungkapan iman pribadi saya tadi.
Saudara-saudari, last but not least, dengarkan pesan Bapak-Bapak Konsili. Hendaklah para gembala rohani memperhatikan dengan saksama supaya dalam kegiatan liturgi jangan hanya dipatuhi hukum-hukum untuk merayakannya secara sah dan halal, melainkan supaya umat beriman merayakannya dengan sadar, dengan aktif, dan dengan penuh makna. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu agar kami dapat merayakan Ekaristi sebagai puncak dan sumber hidup Kristiani kita. Tuhan memberkati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kiranya Ekaristi di paroki kita rayakan dengan lebih sadar, lebih aktif, dan berlimpah makna. Tuhan berkenan.